Alfian masih duduk di ruang tunggu ketika dari kejauhan melihat Gali datang dengan membawa sebuah paper bag di tangan. Laki-laki itu sempat terkejut melihat kemeja bagian depan sang bos yang penuh noda darah. Sebenarnya apa yang terjadi? Suara Gali memecah keheningan malam. Tidak apa-apa. Aku hanya habis menolong orang. Apa? Menolong orang? Rahang Gali terbuka lebar. Ajaib sekali Tuan Alfian yang terhormat memiliki kepedulian terhadap orang lain. Selama ini Alfian terkenal merupakan orang yang sedikit angkuh dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Jadi kamu meninggalkan acara pertunanganmu hanya karena menolong orang. Memang tidak ada orang lain di hotel. Pertanyaan sarkas dari Gali membuat Alfian mendengkus kesal. Sudahlah. Mana pakaian bersihnya? Nih. Dompet ada di dalam situ juga. Sambil menahan kesal, Gali menyerahkan paper bag di tangannya kepada Alfian. Tanpa kata pria itu langsung menuju toilet yang berada tak jauh dari ruang tunggu. Usai mengganti pakaiannya yang penuh noda darah, Alfian kembali ke ruang tunggu. Gali masih setia menunggu di sana. Kenapa masih di sini? Tanya Alfian. Dia pikir Gali sudah pulang setelah menyerahkan pakaian tadi. Gali mendongak menatap bos sekaligus sepupunya itu. Masih terlihat geram. Kamu pikir aku jalangkung yang datang tak jemput pulang tak diantar? Tidak lucu. Alfian duduk di samping Gali. Menatap nanar pintu ruang operasi yang tak kunjung terbuka. Hingga 30 menit berselang. Suami pasien. Panggilan dari seorang dokter membuyarkan lamunan Alfian. Iya. Alfian langsung berdiri menghampiri sang dokter. Membuat Gali melongo heran. Bisa-bisanya Alfian mengaku sebagai suami dari wanita yang tadi ditolongnya. Bagaimana keadaan Aileen, dokter? Wanita tersebut tampak sedikit ragu. Ia mengambil napas sebelum berbicara. Untuk saat ini pasien masih dalam pengaruh obat bius. Bayinya lahir dengan selamat, berjenis kelamin laki-laki. Tapi maaf sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa kondisi anak Anda cukup lemah. Berat badannya juga kurang dan harus segera mendapat penanganan. Untuk kesekian kali Alfian merasakan seperti ada tikaman jarum menancap di dadanya. Bayinya kurang berat badan. Alfian dapat menebak bahwa selama menjalani kehamilan Aileen hidup serba kekurangan sehingga tak dapat memberi gizi yang cukup untuk bayi dalam kandungannya. Baik, dokter. Tolong lakukan yang terbaik untuknya. Dokter meminta Alfian untuk ikut dengannya memasuki ruang operasi. Setibanya di dalam, Alfian melirik Aileen yang masih terbaring lemah di ranjang pasien. Tubuhnya hanya terbalut kain berwarna hijau. Sementara di sudut ruangan ada sebuah box bayi. Seorang perawat baru saja membaringkan bayi kecil itu. Perlahan Alfian mendekat ke arah box bayi. Memberanikan diri menatap bayi mungil yang terbaring di sana. Dan waktu seperti terhenti kala Alfian menatap wajah bayi mungil itu. Betapa tidak, bayi kecil yang lahir dari rahim Aileen itu memiliki wajah serupa dengan Alfian. Bak pinang dibelah dua. Bentuk wajah, hidung, dan bibir. Dalam jantung yang berpacu cepat, Alfian meraih tubuh kecil nan lemah itu. Mendekap di dadanya. Ada rasa hangat yang ia rasakan ketika memeluknya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya meleleh juga. Tangisan bayi yang terdengar lemah itu berhasil meluluhlantakkan kerasnya hati seorang Alfian Setio Darmawan. Kondisi anak Anda cukup mengkhawatirkan. Berat badannya kurang dan fisiknya sangat lemah. Sambil menunggu persiapan penanganan di ruang NICU, mungkin bisa dilakukan metode skin to skin lebih dulu. Metode apa? Alfian menatap sang dokter. Tak paham apa yang dimaksud dengan metode skin to skin.
Sang dokter pun perlahan memberi penjelasan mengenai manfaat besar dari metode tersebut. Metode ini biasa disebut metode kanguru. Memeluk bayi di dada ibu atau ayahnya dengan sentuhan kulit. Selain membantu bayi prematur menghangatkan tubuhnya, juga bisa membantu menstabilkan detak jantung dan meningkatkan berat badan bayi. Alfian diam sejenak, tak pula menolak saran dari dokter. Untuk saat ini apapun akan ia lakukan demi menyelamatkan bayi itu. Baik, dokter. Kini ia duduk bersandar di sebuah kursi dengan mengenakan pakaian khusus. Kemejanya dilepas sehingga sang bayi bisa bersandar di dadanya tanpa terhalangi apapun. Bersentuhan langsung antara kulit dan kulit. Konon katanya, setiap orang tua memiliki ikatan emosional yang kuat dengan anaknya. Alfian benar-benar membuktikan hal itu sekarang. Sepanjang mendekap bayi mungil itu air matanya tak henti berderai. Ada rasa sakit yang menikamnya semakin dalam. Tangisan lemah, tubuh dingin, dan juga kulit si kecil yang membiru di beberapa bagian benar-benar menyiksa batin. Bayi tak berdosa itu harus merasakan kerasnya hidup bahkan sebelum terlahir. Jika saja bisa, ingin sekali Alfian meminta maaf karena sudah membiarkannya tumbuh tanpa perhatian dan perlindungan. Hampir 30 menit ia merenung, meresapi kehangatan yang tercipta dari setiap sentuhan. Alfian juga sempat mengumandangkan azan. Seperti sebuah keajaiban, bayi kecil nan tampan itu menunjukkan banyak sekali kemajuan. Ia mulai menangis kuat, gerakannya pun tak selemah tadi. Hingga akhirnya seorang dokter kembali datang menghampiri. Untuk sekarang cukup dulu, ya. Sekarang bayinya harus dibawa ke ruang NICU untuk mendapatkan perawatan. Perlahan Alfian melepas pelukan meskipun rasanya benar-benar tidak rela. Kebersamaan itu membuat perasaannya campur aduk. Rasa seperti memiliki sesuatu yang berharga dan harus dilindungi. Dokter membaringkan bayi ke dalam boks, lalu dengan cekatan memeriksa detak jantung dan juga kondisi tubuhnya. Ia tampak tersenyum setelahnya. Syukurlah, detak jantungnya mulai normal dan kulitnya tidak lagi membiru. Kala detak jantung si bayi berangsur normal, justru detak jantung Alfianlah yang mendadak tidak normal. Sejak melakukan sentuhan kulit dengan si bayi, perasaannya benar-benar aneh. Jantungnya berdebar cepat dan terasa hangat yang menjalar ke hati. Selain itu, ia merasakan lega luar biasa. Terima kasih, dokter. Tolong berikan penanganan terbaik untuknya. Berapapun biaya yang dibutuhkan tidak masalah. Kami akan berusaha memberikan yang terbaik, ucap wanita itu. Oh ya, di mana perlengkapan bayinya? Tadi saya cari tapi tidak ada. Alfian baru menyadari hal itu. Perlengkapan bayi. Apa mungkin Aileen sama sekali tidak punya? Mengingat sulitnya kehidupan yang ia jalani belakangan ini. Jangankan untuk membeli perlengkapan bayi. Bisa makan saja sudah untung. Sepertinya belum ada, dok. Kalau begitu mungkin bisa dipersiapkan. Pakaian bayi, selimut dan diapers. Baik, dokter. Ketika seorang perawat mendorong boks bayi meninggalkan ruang operasi, Alfian hanya menatapnya nanar. Perhatiannya lantas teralihkan kepada Aileen yang sebentar lagi akan dipindahkan ke ruang perawatan VVIP seperti permintaannya. Dia mendekat dan menatap wajah pucat wanita itu. Sebelah tangannya mengulur membelai puncak kepala. Aku minta maaf, Aileen. Kamu harus kuat. Lamunan Gali membuyar oleh suara deringan ponsel. Ia langsung mengeluarkan benda pipi itu dari saku blazer. Nama yang tertera pada layar membuat sekujur tubuhnya meremang. Aduh, Tante Feni. Bagaimana ini? Ia menggaruk-garuk kepala gusar. Sudah pasti tujuan Mama Feni menghubunginya adalah untuk menanyakan keberadaan Alfian. Panggilan pertama pun diabaikan Gali.
Namun, Mama Feni tak menyerah. Ponsel terus berdering beberapa kali, membuat si empunya menyerah dan memilih menggeser simbol hijau pada layar agar panggilan terhubung. Iya, Tante, jawabnya dengan suara sedikit lemas. Gali, apa kamu sudah menemukan Alfian? Gali terdiam sejenak. Demi Alfian, kali ini ia akan berbohong kepada Mama Feni. Belum, Tante. Alfian belum jawab telepon dan belum balas pesan. Ya ampun, sebenarnya kemana sih itu anak? Ke rumah sakit mana dia membawa perempuan yang dia tolong? Intonasi sang mama terdengar kesal. Belum tahu, Tante. Aku masih cari terus. Ya sudah, kalau ada kabar tolong cepat beritahu Tante, ya. Baik. Gali baru bernapas lega setelah panggilan terputus. Tepat setelah itu, pintu ruang operasi terbuka dan memunculkan sosok Alfian. Gali dapat melihat raut wajah sang sepupu yang tampak penuh khawatir. Al, sebenarnya perempuan yang kamu tolong tadi itu siapa? Tanya Gali, setelah Alfian duduk bersisian dengannya. Pertanyaan itu pun tak langsung dijawab Alfian. Ia tampak penuh keraguan. Gali yang paham betul bagaimana karakter sepupunya itu langsung menepuk bahunya. Kamu jujur saja, siapa tahu aku bisa bantu sesuatu. Aku janji akan merahasiakan semua. Hela napas Alfian terdengar berat. Ia menyandarkan punggungnya sambil menatap langit-langit ruangan. Sebenarnya, ia sedikit ragu untuk bercerita kepada Gali mengingat kedekatannya dengan Mama dan Oma. Namun, kali ini ia mencoba untuk mempercayai sepupunya itu. Kamu ingat malam ulang tahun PT AXC? Pikiran Gali langsung tertuju kepada sebuah perusahaan yang ada kerjasama dengan perusahaan mereka. Ya, malam itu Alfian memang menghadiri pesta ulang tahun perusahaan tersebut bersama Riana. Aku ingat. Malam itu kamu menghilang secara tiba-tiba dan membuat Riana kesal. Ya, semuanya bermula dari malam itu. Aku tidak tahu pasti, tapi sepertinya ada yang memasukkan obat perangsang ke minumanku. Sontak bola mata Gali membeliak tak percaya. Obat perangsang. Iya. Gali masih tampak belum percaya, bahkan terlihat cukup syok. Tapi siapa yang berani melakukannya? Alfian memijat kepala yang mendadak terasa berdenyut. Aku tidak tahu. Malam itu banyak tamu dan aku banyak bicara dengan orang baru. Kamu tidak ada niat menyelidikinya. Jangan-jangan ada seseorang yang sedang berusaha menjebakmu. Aku belum punya waktu. Aku tidak tahu harus bagaimana malam itu. Jadi aku menghubungi Bara dan minta dicarikan wanita. Alfian menjeda ucapannya dengan tarikan napas. Rasa bersalah akan kejadian malam itu kembali muncul. Ini gila. Tapi, apa hubungannya wanita yang kamu bawa ke rumah sakit dengan malam itu? Ia menatap curiga. Jangan-jangan. Alfian mengangguk pelan. Iya, wanita itu adalah Aileen, yang tadi kubawa ke rumah sakit. Untuk beberapa saat Gali merasa seperti kehilangan akal sehat. Ia tahu betul seperti apa Alfian yang selama ini sangat berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan seorang wanita. Sangat tidak mungkin jika ia mau menghabiskan satu malam dengan seorang wanita penghibur. Maksudnya, kamu menghabiskan malam dengan wanita panggilan. Aku tidak segila itu sampai mau dengan wanita sembarangan. Oke, aku paham. Gali masih mencerna setiap ucapan Alfian dan membentuk kesimpulan sendiri dalam pikirannya. Jadi maksudnya wanita itu melahirkan anak dari hasil malam itu. Alfian mengangguk pelan. Meskipun sebelumnya Aileen mengaku hamil dari laki-laki lain, tetapi Alfian memiliki keyakinan jika bayi laki-laki itu memang benihnya. Kamu yakin itu anakmu? Bisa saja wanita itu hamil dengan laki-laki lain, kan? Gali hendak memastikan.
Walau bagaimanapun ia harus waspada dengan orang-orang di sekeliling Alfian. Ia bisa saja dijebak untuk mendapatkan keuntungan. Ayo, ikut aku ke ruang bayi. Alfian berdiri meninggalkan tempat duduknya. Melangkah lebih dulu menuju ruangan khusus bayi. Galih mengikuti di belakang punggungnya, hingga mereka tiba di sebuah ruangan berdinding serba kaca. Keduanya pun hanya melihat dari jendela, karena ruangan itu tidak boleh dimasuki selain petugas kesehatan dan orang tua bayi. Beruntung bayi Aileen berada di barisan paling dekat dengan jendela. Alfian dapat mengenali dari gelang bertuliskan nama Aileen yang melingkar di pergelangan tangan kanan. Bagai dihimpit bongkahan batu besar, Alfian merasakan dadanya sesak tak terkira. Bayi kecil itu sedang terbaring dengan alat-alat medis yang terpasang di tubuhnya. Berjuang hidup dengan tubuhnya yang lemah. Itu bayinya. Alfian menunjuk salah satu bayi di dalam inkubator. Pandangan Galih pun mengikuti kemana arah yang ditunjuk Alfian. Menatap bayi itu secara benar-benar dan penuh teliti. Membuatnya terkejut sekaligus takjub. Sang bayi memang seperti pantulan Alfian dalam bentuk kecil. Siapapun pasti akan menduga bahwa mereka ayah dan anak. Tidak heran jika Alfian begitu yakin. Ya ampun, pantas saja. Tanpa tes DNA pun bayi itu bisa membuktikan dia anak siapa. Potongannya kamu banget, ujar Galih. Lagi, Alfian mengangguk. Ingin sekali ia peluk bayinya seperti tadi. Menciumi pipinya yang halus nan lembut. Dia lahir prematur dan tubuhnya masih sangat lemah. Untuk pertama kali, Galih melihat tatapan sendu Alfian. Jadi, kalau bayi itu benar-benar anakmu, lalu bagaimana dengan ibunya? Kamu akan bertanggung jawab dan menikahi ibunya, atau mengambil anaknya saja? Pertanyaan Galih membuat Alfian diam 1000 bahasa. Aku akan bertanggung jawab untuk anak itu. Bagaimanapun juga dia tetap anakku dan tidak mungkin kubiarkan hidup terlantar, ucap Alfian setelah beberapa saat terdiam. Lalu ibunya. Aku akan berikan kompensasi dalam jumlah yang sangat besar. Jadi Aileen tidak perlu khawatir dengan masa depannya dan dia bisa melanjutkan hidupnya setelah ini. Sembari menggelengkan kepala, Galih berdecak pelan. Sudah ia duga jawaban seperti itu yang akan keluar dari mulut Alfian. Terkadang lelaki memang sebrengsek itu. Egois dan mau enaknya saja. Alfian inilah salah satu contohnya. Enak ia mau ambil anak orang. Aileen tidak sebodoh itu sampai mau memberikan anaknya begitu saja. Meskipun kamu bapaknya. Ya, tentu saja. Alfian pun sadar akan hal itu. Aileen bahkan pernah menyangkal dan mengatakan bahwa anak dalam kandungannya bukan benih Alfian. Namun, setelah merasakan ikatan batin yang kuat dengan sang bayi, tidak ada alasan bagi Alfian untuk meragukan. Bahkan baginya tak perlu melakukan tes DNA untuk bisa membuktikan siapa ayah biologis bayi itu. Tapi aku rasa Aileen tidak akan keberatan. Lagi pula dia tidak akan sanggup membesarkan anak itu sendirian dengan kehidupannya yang serba susah. Buktinya dia bisa mempertahankan anakmu dalam kandungannya sampai lahir. Galih menepuk bahunya. Bro, kamu memang punya banyak uang. Tapi yang namanya anak tetap butuh kedua orang tuanya. Tapi aku dan Aileen tidak mungkin bisa bersama. Kalau bisa membuat anak bersama-sama, kenapa tidak bisa membesarkannya bersama-sama? Kalimat bermuatan ledekan itu membuat Alfian mendengkus kesal. Hatinya masih berbalut kecewa ketika Riana memberitahu bahwa Aileen hanyalah seorang wanita panggilan. Belum lagi kesaksian tetangga kontrakan Aileen beberapa waktu lalu yang jelas-jelas menyebut Aileen pergi dengan pria asing. Meskipun Alfian adalah laki-laki pertama yang menyentuhnya, Aileen tetaplah bekas laki-laki lain dan pantang bagi Alfian untuk makan sisa. Aku tidak mau punya istri bekas wanita panggilan.
Alfian membentak marah. Dari mana kamu tahu kalau dia seorang wanita panggilan padahal kamu sendiri yang perawanin? Lagi pula coba pikir Al, siapa yang mau jual diri dalam keadaan hamil? Lagi, kalimat frontal Gali berhasil membungkam Alfian. Tak pelak ucapan Gali sedikit membuka pikirannya. Alfian menarik napas dalam, menghembuskan secara perlahan. Semua ucapan Gali memang benar adanya. Tetapi, sekarang bukan hanya perkara bertanggung jawab. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan Alfian. Termasuk kehormatan keluarga Darmawan. Kamu memang benar. Tapi bagaimana dengan Oma dan Mama? Mereka pasti akan marah besar kalau sampai tahu hal ini. Mungkin juga akan menolak anak itu. Gali paham beban pikiran Alfian. Gali juga hafal benar bagaimana karakter Mama Feni dan Oma. Hadirnya seorang anak di luar nikah sudah pasti mencoreng nama baik keluarga Darmawan. Jadi kamu akan menyembunyikan status anak itu. Aku rasa itu yang terbaik untuk saat ini. Apalagi Mama maunya aku menikah dengan Riana. Kamu tahu sendiri seperti apa kerasnya Mama dan Oma. Gali mengangguk paham. Namun, detik berikutnya ia terkekeh. Ngomong-ngomong anak kamu pintar juga mengacaukan pertunangan papanya. Pas bener hari lahirnya. Alfian tersenyum. Sekarang ia mulai sadar dengan beberapa keanehan yang terjadi padanya beberapa bulan belakangan. Misalnya saja mengalami gejala ngidam persis seperti wanita hamil pada umumnya, dan juga sering memimpikannya Aileen menggendong bayi laki-laki.